Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas geografi tentang pembangunan wilayah. Nanti kita akan melihat bagaimana pembangunan di pedesaan dan juga bagaimana pembangunan di perkotaan. Kalau yang dikatakan dengan perencanaan pembangunan wilayah itu merupakan pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk melakukan suatu pengembangan potensi dari wilayah tersebut, di mana tujuan pembangunan wilayah itu adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya dapat dioptimalkan dan mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Itu tujuannya ya nak. Nah, jadi kalau pendekatan wilayah bertujuan untuk mencapai perbaikan kondisi sosial ekonomi melalui intervensi terhadap aspek yang relevan dengan memanfaatkan sumber daya dari setempat. Ya, kalau perkembangan yang dialami setiap daerah itu berbeda-beda, karena ini semuanya bergantung kepada potensi dari daerah itu, kemudian lokasinya, sarana transportasi, serta sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan suatu daerah akan didasarkan pada faktor-faktor yang pertama, pertumbuhan ekonomi dengan cara melihat angka pertumbuhan ekonomi dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk dengan cara melihat angka pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perkembangan permukiman dengan cara melihat perkembangan perubahan penggunaan lahan yang digunakan untuk menjadi permukiman dari satu waktu ke waktu yang lain. Sedangkan faktor yang keempat itu adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang dilihat dengan cara melihat perkembangan tingkat pendidikan. Yang kelima, penggunaan teknologi. Kita melihat bagaimana perkembangan kemampuan teknologi yang digunakan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, faktor yang menentukan ya nak, pertumbuhan itu adalah budaya dalam masyarakat. Kenapa? Jika kita melihat kalau budayanya sudah berkembang, itu bisa diidentifikasi wilayah tersebut sudah maju. Contohnya budaya yang ada di desa menuju ke budaya yang ada di kota, berarti desa tersebut sudah maju. Ya, sekarang kita akan lihat pembangunan di pedesaan. Kita akan lihat ada nanti yang namanya DPP, kemudian nanti ada yang namanya agropolitan. Apa-apa saja, mari perhatikan gambar yang akan ibu sajikan berikut. Di sini ada gambar, ada DPP, ada hinterland. Apa sih yang dimaksud dengan DPP itu? Kalau dikatakan DPP itu merupakan desa pusat pertumbuhan, di mana desa yang memiliki potensi itu namanya adalah DPP. Kalau yang termasuk dalam jangkauan pengaruh pusat pertumbuhan disebut desa hinterland. Pembangunan pedesaan seharusnya diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, pemantapan ketahanan pangan. Berarti kalau udah berhubungan dengan ketahanan pangan, maka harus ditingkatkan produksinya, produktivitas sektor pertaniannya, sarana prasarana pedesaan seperti jaringan irigasi, jalan, kemudian penyediaan pupuk, bibit unggul, dan teknologi itu harus disediakan supaya tersedia yang namanya ketahanan pangan. Yang kedua, itu adalah penciptaan kegiatan ekonomi lokal yang beragam. Artinya tidak hanya fokus kepada pertanian saja. Kemudian
peningkatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Ini untuk menekan laju urbanisasi supaya betah di desa. Yang keempat, penguatan kelembagaan pedesaan. Bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi lembaga desanya juga, seperti kantor desa dan yang lain-lain. Sedangkan yang kelima itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun desa mereka. Ya, yang keenam itu adalah wajib meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di pedesaan. Karena bagaimanapun desa ini merupakan daerah pendukung bagi kota, maka lingkungannya itu harus selalu yang namanya lestari. Kita lanjut, kita akan bahas pembangunan yang namanya kota. Kota itu merupakan pusat dari pertumbuhan, sehingga kota senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pola pengembangan kota didasarkan atas hal-hal yang pertama, itu adalah aspek topografi, seperti kota pegunungan, kota dataran tinggi, kota dataran rendah, atau kota pesisir. Yang kedua, aspek kegiatan ekonomi yang menonjol. Apakah dia kota pariwisata, kota industri kah, atau perdagangan yang mendominasi di kota tersebut. Yang ketiga, itu adalah tingkat perkembangan kotanya. Bisa jadi kota tersebut dulunya adalah sentra perkebunan. Contohnya itu adalah Pematang Siantar. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan.